Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1381. Apa? Setelah mendengarkan cerita Heina, Chen Feng, yang selalu tenang, menjadi pucat. Kemampuan cacing hitam Gu agak tidak normal. Jika Tuan Gu benar-benar memiliki pikiran jahat dan tidak sekadar menyandera, Xian dan yang lainnya akan berada dalam bahaya besar. Dia bahkan tidak bisa membayangkan seperti apa rupa Xian jika dia jatuh ke tangan Tuan Gu. Melihat ekspresi Chen Feng berubah drastis, semua orang yang hadir terkejut. Baiklah, Heina menjadi sedikit khawatir, dan dengan cepat menghiburnya, Tuan Kaisar Surgawi, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Berdasarkan pemahaman saya tentang kakak laki-laki saya, meskipun dia telah meningkatkan keterampilan fudonya secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dia mungkin tidak bisa mengendalikan fudo budak hitam dengan bebas. Lagi pula, sangat sulit untuk mengendalikan tingkat mental budak hitam Gu. Menurutku, dia hanya bisa memperbudak satu orang paling banyak, karena pengendalian level mental memerlukan hipnosis narkoba jangka panjang dan kekuatan fisik. Laba-laba Gu adalah satu-satunya cara untuk berhasil. Mengenai hipnosis narkoba, menciptakan halusinasi, dan membiarkan otak orang menerima halusinasi ini melalui spider Gu, tidaklah mudah yang harus dilakukan. Hanya saja. Hanya apa? Heina ragu-ragu. Chen Feng mendapat firasat buruk. Heina ragu-ragu sebelum berkata, Guru Miao Jianggu memiliki metode latihan rahasia, yaitu melatih budak perempuan mereka sendiri, dan membuat tubuh budak perempuan menelan berbagai obat, menggunakan tubuh budak perempuan sebagai obat pemurnian. Kuali obat, lalu gunakan metode yin dan yang untuk menyerap sari obat dari tubuh budak perempuan. Budak hitam Fudo adalah cara untuk melatih budak perempuan. Kakak senior sudah bernafsu, dan dia telah melatih budak perempuan untuk berlatih bela diri seni sebelumnya. Aku hanya takut dia memiliki niat jahat dan akan menyerang salah satu wanita kaisar. Tahukah kamu, nasib para budak wanita sangatlah tragis, terutama mereka yang diracuni oleh budak kulit hitam. Mereka tidak memiliki ingatan milik mereka sendiri dan tidak dapat bertahan hidup. Dalam fantasi, dia bekerja sebagai budak dan sebagai pelayan, dan pada akhirnya, dia meninggal karena keracunan karena akumulasi toksisitas obat. Setelah mendengar ini, kekhawatiran Chen Feng benar-benar hilang. Berubah menjadi kemarahan. Matanya sangat suram, dan dia menamparkan tangan kanannya dengan keras. Terdengar suara, pop. Sandaran tangan kursi yang dia duduki patah. Tiba-tiba, tidak ada yang berani berbicara di seluruh aula, dan suasana menjadi sunyi. Semua orang tahu bahwa yang paling dipedulikan Chen Feng adalah wanitanya. Itu skala kebalikannya. Sekarang semua wanitanya berada dalam krisis, bisa dibayangkan kemarahannya saat ini. Apakah ada cara untuk memecahkan racun budak hitam? Setelah sekian lama, Chen Feng akhirnya memecah kesunyian. Heina buru-buru berkata, racun budak hitam sulit disembuhkan karena telur laba-laba beracun ada di seluruh tubuh manusia, dan tidak ada obat penawar khusus untuk racun tersebut. Umumnya, hanya orang yang membuang racun yang memiliki obat penawar yang sesuai. Chen Feng mengerutkan kening. Kerutannya semakin dalam dan wajahnya semakin muram. Penampilan Chen Feng membuat Pei Nujiao terlihat khawatir, dan dia berkata, Tuan Kaisar Langit, karena Huan Meng dan Tuan Gu yang melakukan ini, kita sebenarnya dapat melakukan yang sebaliknya dan menggunakan Huan Meng sebagai sandera untuk menghentikan Tuan Gu agar tidak main-main. Chen mata Feng terbuka lebar. Menyipitkan matanya, apa yang dikatakan Pei Nujiao masuk akal. Segalanya relatif, Ji Huan Meng berani menggunakan wanitanya sebagai sandera, dan dia sendiri yang justru menjadi sandera. Pei Nujiao melanjutkan, Huan Meng adalah seorang anak yang sangat berbakat dan memiliki visi yang sangat tinggi sejak dia masih kecil. Apalagi jika menyangkut laki-laki, dia tidak pernah memandang laki-laki manapun. Dengan kata lain, tidak ada laki-laki yang bisa tangkap matanya. Dan Huan Meng memiliki visi yang sangat tinggi. Apapun yang Anda lakukan, Anda selalu memiliki tujuan, dan Anda tidak akan pernah menyerah sampai Anda mencapai tujuan Anda. Kali ini dia dan Anda disebut orang suci kembar, dan dia ingin menikah denganmu, tetapi dia belum mencapai tujuannya menjadi permaisuri surga. Aku hanya takut alasan mengapa dia tidak sesederhana itu untuk menerima hal terbaik berikutnya. Berdasarkan pemahaman saya tentang Huan Meng, menurutku Huan Meng juga memiliki hubungan romantis denganmu. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang wanita, dan Kaisar Surga adalah orang yang sangat menawan. Jika itu masalahnya, itu tidak buruk.
Aku hanya takut bahwa Huan Meng memiliki pemikiran tersembunyi lainnya. Kami tidak tahu, dan itu akan lebih menakutkan. Kata-kata Pei Nujiao benar-benar mengejutkan Chen Feng. Faktanya, ketika Ji Wanmeng menyerahkan kaisar wanita dan ingin menikah dengannya untuk mencapai tujuan mengendalikan klan kekaisaran, dia mengira itu adalah perwujudan dari kesadaran Ji Wanmeng akan keadaan saat ini. Bagaimanapun, menilai dari situasi sekarang, bahkan jika dia memberi jalan kepada Ji Wanmeng tidak akan bisa mengendalikan klan kekaisaran sama sekali. Sebaliknya, akan lebih baik menggunakan dia. Meski hanya gelar orang suci kembar, secara tidak langsung ia mengendalikan klan kekaisaran. Mengenai menikah dan memasuki kamar pengantin, awalnya dia berpikir secara narsis bahwa Ji Wanmeng memang memiliki perasaan pria wanita terhadapnya. Namun setelah diingatkan oleh Pei Nujiao, dia menyadari ada yang tidak beres dengan rasanya. Ia menyipitkan matanya, dan sepertinya jika ingin mendapatkan jawabannya, momen pernikahannya akan terungkap malam ini. Apapun yang terjadi, aku akan berangkat ke Pulau Luoshen besok. Tuan Gu dan 9 wanitanya tidak bisa kembali ke Pulau Luoshen secepat ini. Aku bisa mencegatnya terlebih dahulu. Pada saat itu, aku akan membawa klan kekaisaran ke Pulau Luoshen. Saya akan menyerahkan masalah ini kepada kalian. Anda harus pergi ke Ji Wanmeng dan menunggu saya kembali. Chen Feng memperingatkan beberapa orang. Demi keselamatan wanitanya, dia harus ikut sendiri dalam perjalanan ini. Ya, Tuan Kaisar Langit. Baiki dan yang lainnya menerima pesanan. Pada saat ini, tatapan dingin Chen Feng tertuju pada Kaisar Tang. Dia mencibir dan berkata kepada Kaisar Tang, "Kaisar Tang, kamu benar-benar mampu. Setelah banyak hal, kamu masih hidup. Aku harus mengagumimu. Semangat hidup ini telah dimainkan sepenuhnya." Kaisar Tang dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, "Hidupku ada di tangan Kaisar Surga. Hidup dan mati semua bergantung pada suasana hati Kaisar Surga. Suasana hatiku sedang buruk sekarang, jadi pergilah mati." Chen Feng berseru. Kaisar Tang tiba-tiba panik, melompat dari kursinya, berlutut di tanah, dan berkata dengan ekspresi menyesal, "Tolong, Tuan Kaisar Surga, tolong lihat saya karena telah menangkap Ji Mengyang, dan omong-omong, karena saya aku demi kakek Jingsui, tolong selamatkan hidupku. Aku berjanji akan setia kepada Kaisar Surga mulai sekarang." Setelah mendengar Jingsui, hati Chen Feng yang masih geram tiba-tiba menjadi sangat tenang. Mereka semua lupa bahwa bajingan ini adalah ayah Tang Ba, dan kakek Jingsui. Menurut hubungan ini, mereka semua adalah saudara. Jika kamu membunuh Kaisar Tang, kamu akan membunuh kakek Jingsui. Teman baik, orang ini telah menangkap kunci untuk bertahan hidup lagi. Apakah kamu bisa bertahan atau tidak tergantung pada kamu dan aku. Jika kamu berani berbohong atau menyembunyikan apa yang aku minta selanjutnya, baiklah, aku akan menyerahkanmu kepada Heina dan menemanimu dengan saudara Ji Mengyang dan Ji Jiuyin. Pergilah dan menjadi mayat para dewa. Kata Chen Feng sedikit mengancam. Aku akan memberitahumu segalanya, dan aku tidak akan pernah berbohong. Kaisar Tang menelan ludahnya. Melihat sikap Chen Feng, sepertinya nyawanya bisa diselamatkan kembali. Bab 1382. Sikap Kaisar Tang cukup memuaskan Chen Feng. Dia menyipitkan matanya sedikit dan bertanya, 32 tahun yang lalu, Ji Yuan yang bergabung dengan keluarga Huang untuk mengepung dan membunuh ayahku setelah membunuh Kaisar Surga. Mengapa kamu muncul di tim keluarga Huang saat itu? Selain itu, dengan kekuatan Ji Yuanyang dan keluarga Huang, mereka tidak dapat menghancurkan ayahku dan keluarga Bai. Dilihat dari hasil akhirnya, pasti ada kekuatan yang kuat pada saat itu, yang menyebabkan keluarga Bai musnah dan ayahku dikalahkan. Siapa kekuatan itu? Alasan mengapa Kaisar Tang tidak dibunuh sebelumnya adalah karena orang ini adalah tokoh penting dalam perjuangan internal klan kekaisaran 32 tahun yang lalu. Ji Yuanyang meninggal, dan saya tidak bisa mendapatkan informasi detail dari mulut Ji Yuanyang tentang tahun itu. Kaisar Tang adalah petunjuk yang sangat penting, dan juga merupakan kunci kelangsungan hidup orang ini. Kaisar Tang tampak malu, ia tidak menyangka Chen Feng akan mengetahui tentang pengepungan dan pembunuhan keluarga Bai dan Ji Yuanxuan. Melihat bahwa dia tidak bisa lagi menyembunyikannya, dia ragu-ragu dan berkata, "Tuan Kaisar Langit, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Saat itu, saya memang berada di tim keluarga Huang, dipimpin oleh Ji Yuanyang, untuk mengepung dan membunuh ayahmu Ji Yuanxuan. Dan alasan mengapa saya ada di sana. Di tim keluarga Huang, ini melibatkan rahasia identitas saya. Sebenarnya, saya bukan anggota keluarga Tang dari klan Yuntang. Saya sebenarnya juga anggota dari keluarga Huang.
Nama asliku adalah Huang Ho. Kata-kata Kaisar Tang sungguh mengejutkan. Cukup tidak terduga. Hampir semua orang yang hadir membelalak. Bahkan Chen Feng menatap Kaisar Tang dengan heran. Teman baik, pengkhianat ini bersembunyi cukup dalam. Namun dengan cara ini dijelaskan. Kaisar Tang berasal dari keluarga Huang, jadi masuk akal untuk tampil di tim keluarga Huang. Kaisar Tang, tidak, kamu seharusnya dipanggil Huang Ho. Kamu benar-benar seekor sapi. Tidak, kamu benar-benar seekor keledai. Kamu, anggota palsu dari keluarga Tang, sebenarnya telah mencapai posisi pemimpin sekte. Aku sangat mengagumimu. Tapi kenapa kamu berbaur dengan keluarga Tang di Yuntangmen? Tanya Chen Feng. Kaisar Tang berkata dengan wajah terkulai, ini adalah rencana laten yang dibuat oleh leluhur keluarga Huang ketika dia menerima perintah tersebut. Tujuannya adalah untuk secara diam-diam memiliki sepasang mata tambahan untuk melindungi rumput nyanyian dewa. Ada misi seperti itu karena pada tahun ke-12 pemerintahan Guangxu, Tang Jiabao kehilangan batu ilahi. Untuk mencegah rumput nyanyian dewa hilang lagi setelah batu dewa hilang, saya diminta kakek saya untuk menyelinap ke dalam sekte Yuntang dan buat lapisan perlindungan rahasia dalam kegelapan. Kakekku menyelinap ke klan Yuntang dan menjadi anggota klan Yuntang. Misi telah diturunkan kedua generasi. Generasi pertama adalah ayahku, dan generasi kedua adalah aku. Satu-satunya misi keberadaan kita adalah untuk melindungi rumput nyanyian dewa. Orang-orang hebat selalu baik kemanapun mereka pergi. Kakek dan ayah saya biasa-biasa saja di Yuntangmen, tetapi saya, secara tidak sengaja, menjadi sangat baik di Yuntangmen ketika saya besar nanti. Bagus, populer, dan kuat dalam pertempuran. Kebetulan kepala klan Yuntang meninggal saat itu. Cabangnya tidak memiliki keturunan, dan karena rekomendasi semua orang, saya benar-benar mendapat posisi kepala klan Yuntang. Saya mengelola sekte Yuntang dengan tertib, dan sungguh aneh bahwa saya mengakar di sekte Yuntang. Chen Feng jarang mengagumi orang lain dalam hidupnya. Tetapi setelah mendengarkan pengalaman Kaisar Tang, saya sangat ingin mengacungkan jempol kepada orang tua ini. Orang tua ini, dengan pengalaman anehnya, bisa menulis buku. Dia bertanya dengan bingung, karena misi Anda adalah untuk melindungi rumput nyanyian dewa, mengapa Anda bergabung dengan Kaisar Tang untuk merebut rumput nyanyian dewa dan memaksa Tang Yan, pemimpin Balai Qianzhou, untuk melompat ke dalam jurang dan membiarkan rumput nyanyian dewa kehilangan warisannya? Kamu cukup tahu. Kaisar Tang bergumam dengan suara rendah. Ketika dia mendongak dan melihat mata dingin Chen Feng, dia segera menciutkan lehernya. Dia menjelaskan, masalah ini melibatkan satu orang. Orang ini adalah orang yang awalnya Anda tanyakan. 32 tahun yang lalu, dia diam-diam membantu Ji Yuan yang membunuh keluarga Bai dan ayahmu. Pada akhirnya, siapa itu? Mata Chen Feng dingin. Baru kemudian Kaisar Tang perlahan melontarkan, Ji Rensuan. Mendengar nama ini, kepala Chen Kuang berdebar kencang, dan jantungnya yang tadinya tegang bergetar. Ada banyak spekulasi sebelumnya bahwa orang di balik Ji Yuanyang adalah Ji Rensuan, namun belum bisa dikonfirmasi. Sekarang setelah kami mendengar kabar dari Kaisar Tang, kami hampir dapat memastikan hal ini. Dengan kata lain, pembunuh ayahnya yang lain akhirnya ditemukan. Katakan padaku, apa yang terjadi? Chen Feng bertanya dengan nada yang sangat rendah. Kaisar Tang menelan ludah tanpa sadar dan kemudian berkata, Ji Rensuanlah yang menugaskan kakekku tugas melindungi rumput nyanyian dewa. Pada saat itu, dia masih menjadi kaisar klan Ji. Setelah dikalahkan oleh 3 klan kekaisaran, Ji Rensuan menghilang. Keluarga Huang sebenarnya diam-diam setia kepada Ji Rensuan. Pada saat itu, hanya keluarga Huang dan guru Gu Miaojiang yang tahu bahwa Ji Rensuan masih hidup, dan saya melayani Ji Rensuan di bawah perintah leluhur keluarga. 32 tahun yang lalu, Ji Rensuanlah yang membawa Tuan Gu untuk membantu Ji Yuanyang dan membunuh keluarga Bai dan mengalahkan ayahmu. Kekuatan tempur Ji Rensuan tidak ada bandingannya. Keterampilan Gu Tuan Gu juga tidak dapat diprediksi, yang menyebabkan kekalahan keluarga Bai dan kekalahan ayahmu. Dan karena saya adalah anggota keluarga Huang, dan saya dekat dengan Ji Rensuan, dalam pertempuran itu, Ji Rensuan juga membawaku. Tetapi kekuatan tempurku rendah pada saat itu, jadi aku terus bersembunyi dan tidak membunuh siapapun. Pertahanan terakhir tampak sangat pucat. Saya melihat wajah Chen Feng yang suram dan menakutkan, penuh niat membunuh. Bai Qi, yang berada di samping, semakin bangkit dan berteriak dengan marah kepada Kaisar Tang, Kaisar Tang, darah keluarga Bai tidak akan pernah tertumpah dengan sia-sia, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Petik 2. Pada awalnya, kekuatanku rendah, meskipun aku ikut serta.
Tapi dia benar-benar tidak membunuh siapapun. Kaisar Tang berkata dengan tatapan polos. Namun kemarahan Baiki tetap tidak mereda, dan wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh. Kakek Baiki, tunggu sebentar. Chen Feng mengangkat tangannya, menyela Baiki, dan berkata, cara menghadapi Kaisar Tang bergantung pada penampilan terakhirnya. Baiki kemudian menahan amarahnya dan berkata kepada Chen Feng memberi hormat dan berkata, maaf, Tuan Kaisar Langit, saya ceroboh. Chen Feng tidak menganggapnya serius dan berkata kepada Kaisar Tang yang ketakutan, Kaisar Tang, jika Anda ingin bertahan hidup, teruslah berbicara dan ceritakan semua yang Anda tahu. Kalau tidak, kamu itu adalah mayat dewa di bawah Heina. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana Jiren Xuan hidup sekarang? Ya. Untuk bertahan hidup, Kaisar Tang bersedia mempertaruhkan nyawanya. Dia melanjutkan, bagaimana Jiren Xuan bisa bertahan. Sungguh aneh masih hidup sampai hari ini, dan berbicara tentang Jiren Xuan, dia harus dianggap sebagai kenalan Anda. Seorang kenalan saya. Chen Feng sedikit bingung. Dia pernah bertemu Jiren Xuan sebelumnya, dan dia yakin dia belum pernah melihat Jiren Xuan sebelumnya. Saya tidak tahu mengapa Kaisar Tang mengatakan itu. Ya. Kaisar Tang bersumpah, karena Jiren Xuan adalah lelaki tua Changshui di puncak gunung salju Kunlun. Bab 1383. Pak Tua Changshui. Chen Feng tampak ngeri dan tidak percaya dengan apa yang dikatakan Kaisar Tang. Orang tua Changshui sebenarnya adalah Jiren Xuan. Kenapa kedua orang yang tak tertandingi ini menjadi orang yang sama? Selain itu, dia tidak buta. Changshui tua adalah orang yang dikenalnya, dan dia pernah bertemu Jiren Xuan sebelumnya, jadi dia bukanlah orang yang sama sekali. Saya 100% yakin akan hal ini. Kaisar Tang bersumpah, saya bertemu Jiren Xuan dari ayah saya dan bersumpah setia kepadanya. Setelah itu, Jiren Xuan tinggal di puncak gunung salju selama bertahun-tahun, dan saya membantunya secara diam-diam lakukan. Banyak hal yang terjadi. Tahun itu, saya melarikan diri dari klan Yuntang dengan luka serius dan kehilangan posisi saya sebagai pemimpin sekte. Akhirnya, saya membawa Jingsui kembali ke puncak gunung salju dan ditegur keras oleh Pak Tua Changshui. Lalu, Changshui Pak Tua itu memintaku untuk berhibernasi dan hanya menemuinya setahun sekali. Aku mengikuti perintah Pak Tua Changshui untuk menyembunyikan diriku sebagai pengembara, tapi aku juga diam-diam melatih Kaisar Tang. Di tahun itu, saya bertemu lelaki tua itu. Pak Tua Changshui memerintahkan saya untuk membawa rumput nyanyian dewa kembali kepadanya. Jadi saya bergabung dengan Kaisar Tang untuk memaksa Tang Yan, penguasa Balai Qianzhou, untuk tunduk. Tanpa diduga, pria ini memiliki temperamen yang kuat dan benar-benar melompat ke dalam jurang. Jurang bumi. Air di bawah semuanya beracun dan tidak ada yang bisa selamat, jadi saya kehilangan berita tentang rumput nyanyian dewa. Karena saya takut dari lelaki tua Changshui, saya tidak berani kembali dan melanjutkan hidup saya. Saya telah aktif di pegunungan Kunlun sepanjang tahun, dan saya ragu-ragu sampai saya bertemu Anda secara kebetulan di area layanan. Dengan sikap beruntung, saya membimbing Anda ke Yuntang Men. Tanpa diduga, Anda benar-benar membawa kembali rumput nyanyian dewa dari dasar jurang. Dengan rumput nyanyian dewa, saya berani membawa Anda kembali ke puncak gunung salju untuk bertemu lelaki tua Changshui. Setelah mendengarkan cerita Kaisar Tang, Chen Feng mendengus dingin dan berkata, jadi kamu diam-diam mengubah rumput nyanyian dewaku dan menyakiti wanitaku Zhang Xinyan. Aku hampir mati diracun. Memikirkannya sekarang, itu masih membuatnya sangat marah. Rumput nyanyian dewa diganti. Jika dia tidak menyelamatkan Zhang Xinyan secara kebetulan dengan menggunakan suntikan manusia, konsekuensinya akan menjadi bencana. Kaisar Tang tersenyum canggung. Masalah ini dilakukan dengan sangat diam-diam, tetapi Chen Feng masih mengetahuinya. Dia sering bertanya-tanya terbuat dari apa kepala Crazy Chen, pintar sekali. Sekarang bukan waktunya untuk memikirkan masalah ini. Chen Feng berkata, mari kita tidak membicarakan masalah ini untuk saat ini. Setelah mendengarkan apa yang baru saja Anda katakan, apakah Anda sudah tahu bahwa rumput nyanyian dewa disimpan oleh penguasa Aola Qianzhou? Lalu, mengapa Anda berbohong kepada saya saat itu dan mengatakan bahwa meskipun Anda adalah pemimpin sekte, Anda tidak tahu bagaimana rumput nyanyian dewa diturunkan di Aola Qianzhou? Kaisar Tang menjelaskan, penguasa Aola Qianzhou mewariskan rumput nyanyian dewa secara fisik. Pemimpin sekte benar-benar tidak mengetahuinya, tetapi karena penyelidikan kakek saya di sekte Yuntang, masalah ini bukan rahasia bagi kami yang mengintai, dan jika kami berbohong, kami hanya takut karena terekspos di depan Anda. Lagi pula,
saya telah belajar banyak tentang betapa pintarnya Anda, dan kebohongan mungkin membuat Anda curiga. Chen Feng mengangguk, menunjukkan bahwa dia menerima penjelasannya. Sebenarnya masalah ini tidak ada hubungannya dengan itu, hanya saja Kaisar Tang berbeda pendapat, jadi dia hanya memverifikasinya. Kemudian, dengan ekspresi serius di wajahnya, dia bertanya, sekarang saatnya mengajukan pertanyaan yang lebih kritis. Saya telah bersama Pak Tua Chang Sui selama beberapa bulan. Dia memberitahu saya bahwa dia sama cacatnya dengan pohon busuk dan bisa mati kapan saja. Dalam kehidupan ini, saya hanya bisa bertahan hidup di puncak gunung salju, ditarik oleh rantai besi. Dengan Pak Tua Chang Sui, atau dalam keadaan Ji Rensuan ini, mengapa kamu begitu dikendalikan oleh Ji Rensuan? Sebenarnya, ada pertanyaan lain untuk pertanyaan ini. Dengan kata lain, pertanyaan Chen Feng salah. Kita patut bertanya, mengapa Ji Rensuan yang lumpuh tiba-tiba bisa turun gunung dan menunjukkan kekuatan bertarung yang hebat? Karena akibatnya sekarang Ji Rensuan sudah turun gunung. Dengan kata lain, status cacat yang ditunjukkan Ji Rensuan sebelumnya adalah 80% palsu. Kaisar Tang menjelaskan, ada dua alasan utama mengapa saya dikendalikan oleh Ji Rensuan. Alasan pertama adalah karena pada awalnya, saya bersumpah untuk setia kepada Ji Rensuan. Alasan kedua lebih penting, karena kekuatan tempur Ji Rensuan yang kuat benar-benar menakutkan. Ji Rensuan yang lemah dan tua yang Anda lihat diikat dengan rantai besi adalah nyata, tetapi selama sekitar 15 hari setiap tahun, Ji Rensuan dapat pulih dari kelemahan itu. Tubuhnya telah kembali ke keadaan tak terkalahkannya. Menurut apa yang Ji Rensuan pernah katakan, dia menggunakan beberapa keterampilan jahat untuk mengurangi metabolisme energi tubuhnya ke tingkat yang sangat lambat untuk bertahan hidup dan memperpanjang hidupnya. Dan dengan cara ini, sepertinya kamu harus menahan rasa sakit yang luar biasa, dan kamu harus hidup dalam radius beberapa meter selama 350 hari dalam setahun. Hanya sekitar 15 hari, kamu dapat bergerak bebas tanpa rantai. Namun, selama dia bisa menanggungnya semua ini, 10 tahun aktivitas fisiknya setara dengan hidup hanya 1 tahun. Karena itulah Ji Rensuan dapat hidup sampai sekarang. Dan 15 hari setiap tahun itu Ji Rensuan, bagiku, masih tetap keberadaan yang menakutkan, jadi saya sangat takut padanya dan mencoba yang terbaik untuk menyelesaikan tugas yang diberikan kepada saya oleh Ji Rensuan. Setelah mendengarkan cerita Kaisar Tang, Chen Feng benar-benar membuka mata. Dia bahkan lebih terkejut. Apakah ada kungfu jahat di dunia ini? Dia terus menggelengkan kepalanya dan bergumam, ini terlalu tidak ilmiah. Hei Na di samping berkata dengan wajah serius, mungkinkah itu Gu Ilahi? Tidak mungkin. Gu Ilahi hanyalah keberadaan legendaris dan tidak ada dalam kenyataan. Hei Na, tahukah kamu tentang Ji Rensuan? Apakah ini rahasia? Chen Feng bertanya dengan penuh semangat. Hei Na berpikir sejenak sebelum berkata, saya tidak yakin tentang ini. Dalam buku rahasia kuno Fudo di wilayah Miao, ada Fudo legendaris yang disebut Fudo Ilahi. Itu dicatat dalam buku rahasia. Divine Gu adalah sejenis ulat sutera kristal. Setelah menelannya, rasa dingin ulat sutera kristal yang menantang surga dapat membekukan pertumbuhan dan metabolisme tubuh manusia, hampir stagnan, dan mencapai tujuan umur panjang dan keabadian. Tapi keabadian semacam itu memang harus bertahan tanpa akhir. Rasa dingin dan rasa sakit yang pahit membuat hidup lebih buruk daripada kematian. Tidak hanya itu, tetapi Anda juga harus menggambar tembok penjara dan menanggung rasa sakit yang mengerikan di penjara. Meskipun Anda berumur panjang, itu bukanlah sesuatu orang biasa dapat bertahan. Meskipun tercatat dalam buku rahasia, pada kenyataannya, dari tidak ada seorang pun yang pernah melihat Gu Dewa yang sebenarnya. Kaisar Tang berseru, itu pasti Gu Dewa. Persis sama dengan jika keadaan asli Rensuan. Chen Feng mengerutkan kening dalam-dalam. Dia dan Kaisar Tang memiliki pemikiran yang sama. Metode rahasia umur panjang Ji Rensuan seharusnya adalah Gu Ilahi. Diperkirakan Master Miao Jianggu lah yang menemukan ulat sutra kristal untuk Ji Rensuan. Jika memang demikian, Ji Rensuan ini benar-benar kejam, bukan hanya 1 atau 2 tahun, tapi puluhan tahun penjara. Sungguh ajaib saya bisa menahan udara dingin yang tak ada habisnya dan bertahan hingga sekarang. Namun, kini setelah rahasia umur panjang Ji Rensuan terkuak, muncul masalah baru. Bukankah itu berarti Ji Insuan hanya bisa aktif mandiri selama 15 hari dalam setahun? Tapi sekarang Ji Rensuan nongkrong setiap hari. Bab 1384. Kaisar Tang, bahkan jika Ji Rensuan memiliki cara untuk memperpanjang hidupnya seperti yang Anda katakan, dia dibatasi hingga 15 hari dan tidak dapat bergerak untuk waktu yang lama dalam setahun.
Tapi Ji Rensuan sekarang adalah hantu. Yang tak terduga dan panjang kegiatan di luar jangka waktu lebih dari 15 hari. Ada juga keraguan yang sangat penting. Setelah Anda mengirim token Jenderal Tian, saya benar-benar bertemu Ji Rensuan, dan sejauh yang saya tahu, Ji Rensuan yang kulihat terlihat berbeda dari foto yang ditinggalkan Ji Rensuan saat itu. Sebaliknya, setelah berpikir sejenak, Chen Feng mengerutkan kening dan kemudian berkata, sebaliknya, dia persis seperti ayahku. Kamu mengenal ayahku dan sangat dekat dengan Ji Rensuan. Kamu seharusnya tahu ini, kan? Setelah mendengar kata-kata Chen Feng, semua orang kecuali Kaisar Tang terkejut. Meskipun Ji Rensuan diketahui telah kembali, keberadaan Ji Rensuan masih misterius dan tidak ada seorang pun kecuali Ji Yuanyang dan keluarga Huang yang pernah melihatnya. Oleh karena itu, tidak ada satupun dari mereka yang mengetahui penampilan Ji Rensuan sekarang. Tapi apa yang dikatakan Chen Feng agak sulit dipercaya. Bagaimana penampilan seseorang bisa berubah? Terlebih lagi, semua orang yang hadir mengenal ayah Chen Feng, Ji Yuanxuan, sangat sulit untuk menerima bahwa Ji Rensuan telah menjadi seperti Ji Yuanxuan. Tetapi setelah mendengar pertanyaan Chen Feng, Kaisar Tang mengangguk dan mengakui masalah tersebut. Namun, ada juga ekspresi kebingungan di wajahnya, dan dia berkata dengan bingung, sebenarnya, masalah ini benar-benar membuatku bingung. 4 tahun lalu, ketika aku kembali ke puncak gunung salju untuk melihat lelaki tua Chang Sui, aku juga itu Ji Rensuan. Tetapi ketika saya tiba, saya menemukan seorang pria yang persis seperti Ji Yuanxuan, berdiri di dalam gua. Saya sangat ketakutan sehingga saya mengira Ji Yuanxuan telah hidup kembali, jadi saya lari menyelamatkan hidup saya. Tetapi dalam beberapa langkah, saya dikalahkan oleh orang itu. Seseorang menaklukkannya, dan pria itu menceritakan banyak hal rahasia yang hanya diketahui oleh saya dan Ji Rensuan, dan memberitahu saya bahwa dia adalah Ji Rensuan. Aku linglung, dan tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi karena apa yang dikatakan pria itu semuanya konsisten, jadi aku sangat terkejut mempercayainya. Setelah itu, Ji Rensuan dan saya datang ke Pulau Sembilan Dewa bersama-sama dan bertemu Ji Yuanyang. Ji Yuanyang juga kaget setelah melihat Ji Rensuan, tapi aku tidak tahu apa yang dikatakan Ji Rensuan dan Ji Yuanyang. Ji Yuanyang sangat menghormati Ji Rensuan sejak saat itu. Karena itulah aku sepenuhnya percaya pada identitas Ji Rensuan. Tetapi mengapa Ji Rensuan tiba-tiba bisa turun gunung tanpa batasan? Adapun larangan 15 hari, dan mengapa penampilannya berubah menjadi Ji Yuanxuan, saya benar-benar tidak tahu. Meskipun konteks umum masalah ini secara bertahap menjadi jelas. Namun pertanyaan paling kritis masih belum terjawab. Jawaban Kaisar Tang sedikit mengecewakan Chen Feng. Hal-hal inilah yang membuat orang berpikir sulit dipercaya. Saya kira mereka hanya bisa pergi ke Pulau Luoxuan dan menemukan jawabannya dari Ji Rensuan sendiri. Dia menyipitkan matanya sedikit, dan di mata sipitnya muncul aura pembunuh yang sangat menindas. Tidak peduli rahasia apa yang tersembunyi di dalamnya, sekarang aku yakin bahwa orang yang membunuh seluruh keluargaku saat itu adalah Ji Yuanyang dan Ji Rensuan. Ji Yuanyang sudah mati. Aku tidak peduli bajingan penyu abadi macam apa Ji Rensuan. Aku akan menghancurkan kepala orang ini. Kemarahan di hatinya meningkat. Ayahnya diubah menjadi mayat dewa, dan ibunya terpaksa terjun ke laut. Demi melindungi ayahnya, keluarga Bai hampir dimusnahkan. Selama beberapa tahun, dia seperti hantu kesepian, hidup di dunia tanpa akar. Tidak ada yang bisa memahami rasa sakit yang terlibat. Kebencian terukir di tulang. Chen Feng mengangkat matanya, mengertakkan giginya dan berbisik, darah ganti darah, gigi ganti gigi, omong kosong apa yang tertinggi. Aku akan menghancurkan platform emas tertinggimu. Melihat kemarahan Chen Feng, tidak ada seorang pun yang berani berbicara. Terutama Kaisar Tang yang tidak berani mengangkat kepalanya. Setelah hening lama, aura pembunuh di Chen Feng akhirnya menghilang. Wajahnya masih muram, dan dia berkata kepada beberapa orang, malam ini adalah hari pernikahanku. Meskipun ini sebuah drama, itu harus terus berlanjut. Heina, aku perintahkan kamu untuk segera mulai memurnikan jenazah dewa. Aku berharap dapat segera bertemu denganmu. Ketika kita sampai di Ji Jiwin dan Ji Mengyang, kita dapat melihat seperti apa mayat dewa itu. Ya, Tuan Kaisar Langit. Kita masih perlu mengumpulkan beberapa racun, saya akan turun dan menyiapkannya. Heina berdiri-berdiri, memberi hormat, dan meninggalkan aula. Chen Feng berkata lagi, kakek Baiki, dan Bibi, tolong bawa saya ke bekas kediaman orang tua saya. Saya ingin melihat tempat di mana mereka pernah tinggal. Ya, Tuan Kaisar Langit.
Pei Nujiao dan Baiki berturut-turut berdiri dan memberi hormat pada Chen Feng. Melihat Kaisar Tang yang ketakutan, Chen Feng tiba-tiba menyipitkan matanya dan tersenyum. Selamat, Tuan Keledai Huang, Anda selamat. Saya memerintahkan Anda untuk pergi ke Pulau Luoshen bersama saya besok. Saya harap Anda akan tampil baik dan terus hidup. Hati Kaisar Tang, yang selama ini berkeliaran, akhirnya jatuh ke tanah. Dia tampak sangat gembira dan berkata, "Terima kasih, Kaisar Surga. Mulai sekarang Kaisar Tang pasti akan melewati api dan air dan setia padamu." Mendengarkan kata-kata kesetiaan Kaisar Tang, Chen Feng merasa mual. Akankah pemberontak ini setia? Hanya hantu yang bisa mempercayainya. Dia berdiri, dan bersama Baiki dan Pei Nujiao, berjalan keluar. Di sudut tenggara gunung Istana Kekaisaran, ada sebuah bangunan bobrok. Dilihat dari tampilannya saja, memiliki sedikit gaya bangunan kuno kerajaan naga, dengan ubin emas dan dinding kaca serta tembok merah tinggi. Sayangnya, rumah aslinya tertutup rumput liar. Pintunya miring, dan sarang laba-laba merayapi sudut dinding. Chen Feng berdiri di depan pintu rumah, melihat keempat karakter, Ning Jing Si Yuan, yang dimiringkan ke atas pintu. Entah kenapa, dia bisa merasakan sedikit rasa memiliki. Tuan Kaisar Surgawi, apakah Anda ingin saya meminta seseorang membersihkannya terlebih dahulu? Tidak. Chen Feng menyela Pei Nujiao dan membuka pintu bobrok itu dengan suara berderit. Pintu terbuka, dan yang terlihat adalah dinding bayangan di antara rumput liar. Di dinding kasa terdapat ukiran harimau agung dengan kepala terangkat dan mengaum. Emosi Baiki dan Pei Nujiao juga tertarik oleh pemandangan familiar di depan mereka. Bertahun-tahun yang lalu, mereka sering mengunjungi halaman ini. Di halaman, ada Ji Yuanxuan yang sedang berlatih seni bela diri, dan suara nyanyian Pei Qingzu yang anggun. Sangat disayangkan keadaan telah berubah dan orang-orang telah berubah, saat ini yang ada hanya rumput tandus di depan kita. Keduanya mengikuti Crazy Chen dan berjalan melewati rerumputan. Di sekeliling dinding kasa, di kedua sisi halaman yang luas, terdapat rak senjata yang bersandar. Di kejauhan terlihat deretan kamar kayu tua. Seolah merasakan sesuatu, Chen Feng berjalan menuju sebuah ruangan. Saat dia melangkah ke dalam ruangan, jantungnya bergetar. Di samping tempat tidur kayu besar terdapat tempat tidur bayi kayu kecil. Dan di atas samping tempat tidur, ada foto pernikahan berukuran besar, terbalik dan tertutup debu. Melalui debu, Chen Feng melihat ibunya yang memikat, Feng Guan Xiaopei, memandang pria di sebelahnya dengan mata penuh kebahagiaan. Dan pria itu heroik dan berani. Mata panjang dan sipit itu menatap wanita di sampingnya. Dia berjalan ke samping tempat tidur dan menyeka debu dari foto itu dengan tangannya. Dua orang di foto menjadi semakin jelas. Pada saat itu, arus hangat melonjak di hati saya. Chen Feng, yang hampir menjadi manusia besi, tidak bisa menahan emosinya sama sekali. Dia berteriak dengan lembut, "Ayah, Bu, aku ini Yeyu, aku kembali." Bab 1385. Duduk di ruangan berdebu, Chen Feng mendengarkan Baiki dan Pei Nujiao menjelaskan banyak hal yang terjadi di ruangan ini. Ayah adalah seorang ksatria heroik dengan keterampilan seni bela diri yang tak tertandingi, dan seorang pengrajin terampil yang menyukai arsitektur kuno kerajaan naga. Rumah ini dirancang oleh ayah saya. Banyak perabot yang dibuat oleh ayah saya sendiri. Yang paling istimewa tidak diragukan lagi adalah box bayinya yang kecil. Ayah saya bekerja keras selama 3 hari 3 malam berturut-turut untuk membuatnya. Setiap potongan kayu dan setiap paku membawa kasih sayang ayah yang mendalam. Menurut Baiki, saat ia lahir, selain berada di pelukan orang tuanya, ia juga terbaring di box bayi tersebut. Ibuku sangat suka menyanyi, sejak dia mengetahui dirinya hamil, satu hal yang harus dia lakukan setiap hari adalah menyanyikan beberapa lagu untuk anak dalam kandungannya. Saya bisa menyanyikan beberapa musik kuno dan membuat beberapa lagu anak-anak untuk dinyanyikan. Ayah sangat mencintaimu. Dia menggendongmu di pundaknya dan melihat pemandangan yang indah. Ibu sangat mencintaimu. Dia memelukmu dan menyenandungkan lagu anak-anak untukmu. Kamu harus patuh dan cepat tumbuh. Ini adalah rumah kita, rumah yang hangat. Jejak kakimu akan tertinggal di halaman. Tawamu akan tertinggal di atap. Potongan-potongan pertumbuhanmu akan tertinggal di ruangan. Sungai waktu yang panjang akan meninggalkan perusahaan orang tuamu, karena ayah ibu sangat mencintaimu. Duduk di pilar batu di depan pintu kamar sambil memegang foto orang tuanya, Chen Feng menyenandungkan salah satu lagu anak-anak favorit ibunya. Pei Nujiao hanya bernyanyi sekali, dan dia bisa menyenandungkannya. Saat dia bernyanyi,
rumput di halaman menghilang dari pandangannya. Ada seorang anak yang sedang mengejar dan bermain di halaman, kemudian ayahnya menggendongnya di pundaknya, dan mengelilingi halaman. Tawa itu berlanjut, dan ibuku berjalan keluar rumah dan berkata dengan suara yang sedikit memarahi, "Kalian berdua, pelan-pelan, hati-hati jangan sampai terjatuh." Gambarannya sangat sederhana, namun sangat hangat dan menyentuh hati. Senyuman tipis muncul di wajah Chen Feng. Perasaan yang mewah. Pei Nujiao memberitahunya bahwa impian ayahnya adalah membawanya berkeliling dunia dan melihat semua pemandangan dunia. Impian ibunya adalah agar dia menjadi anak laki-laki tampan ketika besar nanti. Kemudian dia mengajarinya menyanyi dan memikat banyak gadis. Alangkah baiknya jika kalian semua ada di sini. Mungkin semua impian kalian menjadi kenyataan. Gumam Chen Feng, tetapi ekspresi Chen Feng perlahan menjadi menyakitkan. Pikirannya tiba-tiba dipenuhi darah dan pertempuran. Halaman ini telah menjadi tumpukan mayat. Dan pada akhirnya, di tengah teriakan kematian, ciuman yang diberikan ayah di keningnya. Kemudian, dia berbalik dan bergegas menuju formasi musuh dengan punggungnya yang kesepian. Semua kebahagiaan hilang. Ji Rensuan, aku harus membunuhmu, binatang tua ini. Dengan niat membunuh di matanya, Chen Feng diam-diam bersumpah di dalam hatinya. Setelah meninggalkan rumah tua orang tuanya, Chen Feng memerintahkan seseorang untuk membersihkan rumah tua itu. Dan seluruh dirinya selalu tertekan oleh suasana hati yang buruk. Matahari terbenam di barat dan terbenam di laut. Dan seluruh pulau 9 dewa ditutupi dengan warna merah cerah karena pernikahan tersebut. Chen Feng tidak tertarik. Pikirannya perlahan menarik diri dari kesedihannya dan mulai memikirkan Ji Rensuan. Sekarang garis besar masalah ini telah diklarifikasi. Saat itu, Ji Rensuan berfantasi menjadi yang tertinggi, tetapi dikalahkan oleh aliansi 3 klan kekaisaran lainnya. Dia kehilangan cambuk ajaibnya dan lolos dengan luka serius. Klan Ji Imperial mengalami pukulan berat, dan butuh waktu bertahun-tahun untuk bersantai sebelum perlahan menjadi lebih kuat lagi dan memperkuat manajemen domain Ye. Untuk menyembunyikan dirinya, Ji Rensuan hanya melakukan kontak dengan pemimpin keluarga Huang dan guru Miao Jianggu. Setelah itu, guru Gu Miao Jiang menemukan Gu Ilahi, yang memberi Ji Rensuan cara untuk menunda penuaan. Mungkin dia terluka parah, atau mungkin karena alasan lain, Ji Rensuan memilih untuk menerima Gu Surgawi yang menyakitkan dan bertahan untuk bernapas. Sejak saat itu, dia bersembunyi di puncak gunung salju Kunlun. Dan setiap tahun, hanya ada 15 hari untuk pulih. Memanfaatkan waktu 15 hari yang singkat ini, Ji Rensuan memimpin keluarga Huang dan Master Miao Gu untuk diam-diam mendukung Ji Yuan yang 32 tahun yang lalu, memungkinkan Ji Yuan yang memenangkan posisi Kaisar Surga. Dia juga meminta Master Miao Gu Gu Zhenren untuk mengubah ayahnya menjadi mayat dewa. Setelah itu, Ji Rensuan meminta Huang Ho, salah satu anggota keluarga Huang yang bersembunyi di Yuntangmen, untuk mengambilkan rumput nyanyian dewa untuknya. Karena kesalahan Huang Ho Tangyan, pemimpin Balai Qianchao, melompat ke dalam jurang dan kehilangan semua jejak Shen Mingchao. Oleh karena itu, Huang Ho tidak berani kembali ke Gunung Salju Kunlun dan berkeliaran di bawah Gunung Kunlun sepanjang tahun. Secara kebetulan, ia bertemu dengan Zhang Xinyan yang diracuni dan membujuknya ke gerbang Yuntang untuk mencari rumput nyanyian dewa. Setelah dia mendapatkan rumput nyanyian dewa, Huang Ho berpura-pura mendetoksifikasi Zhang Xinyan, mengganti rumput nyanyian dewa dan memberikannya kepada Ji Rensuan, yang dianggap sebagai kesepakatan. Segera setelah mendapatkan rumput nyanyian dewa, Ji Rensuan melepaskan diri dari belenggu Gu Ilahi dan berubah menjadi citra ayahnya. Kekuatan tempurnya meningkat pesat, dan dia berencana untuk mendapatkan kembali posisi tertinggi. Meskipun konteks permasalahannya telah diklarifikasi, masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Misalnya, mengapa Ji Rensuan membantu Ji Yuanyang membunuh ayahnya? Dan mengapa Anda membiarkan Tuan Gu mengubah ayahnya menjadi mayat dewa? Bagaimana Ji Rensuan bisa lepas dari belenggu Gu Ilahi setelah ia memperoleh rumput nyanyian dewa? Yang paling aneh adalah, kenapa Ji Rensuan mengubah penampilannya dan menjadi seperti ayahnya? Pertanyaan terakhir ini sungguh tidak bisa dimengerti. Masalah yang dihadapi Chen Feng saat ini bukan hanya menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ada beberapa hal yang lebih rumit. Hal pertama yang sulit tentu saja adalah 9 wanitanya. Sekarang ke-9 wanitanya semuanya telah diculik oleh Tuan Gu, dan mereka juga telah diracuni oleh budak kulit hitam Gu. Selain itu, menurut perkataan Heina, kemungkinan besar Tuan Gu akan melatih salah satu dari mereka menjadi budak wanita yang berlatih seni bela diri. Ketika dia memikirkan hal ini, giginya terasa gatal karena marah.
Saya benar-benar ingin mencabik-cabik Tuan Gu. Tapi sekarang, tidak ada cara lain selain menstabilkan Ji Huanmeng dan pergi ke Pulau Luoshen secepat mungkin untuk menyelamatkan 9 wanitanya dari Tuan Gu. Sejujurnya, masalah ini cukup sulit. Hal rumit kedua adalah bagaimana cara membunuh Ji Rensuan. Sejujurnya, dia sekarang berpikir dia tidak terkalahkan, tetapi menilai dari penampilan Ji Rensuan akhir-akhir ini, kekuatannya telah mencapai puncak umat manusia. Dia belum mencobanya secara pribadi, dan dia tidak sepenuhnya yakin bisa membunuh Ji Rensuan sekarang. Dalam hal ini, nasihat Tuhan dapat dipertimbangkan. Bergabung dengan keluarga suci dan mencapai pemahaman diam-diam dengan 2 klan kekaisaran lainnya, 4 klan kekaisaran akan bekerja sama untuk meningkatkan tingkat keberhasilan membunuh Ji Rensuan. Setelah membereskan semuanya, suasana hati Chen Feng sedikit mereda. Dia datang ke ruang bawah tanah Istana Kekaisaran. Ada ruangan di sini khusus untuk Heina untuk memurnikan mayat dewa. Tuan. Begitu mereka tiba di pintu kamar, para dewa pedang yang dipimpin oleh pedang hitam berlutut satu demi satu. 10 di antaranya diatur oleh Chen Feng untuk merawat Ji Jiuyin dan Ji Mengyang secara khusus. Ditambah dengan Heina, pada dasarnya dijamin sangat mudah. Oke, semuanya, bangun dan tetap di luar. Chen Feng melambaikan tangannya dan memasuki ruangan. Begitu saya masuk, saya melihat pemandangan yang sangat kejam. Saya melihat Ji Jiuyin dan Ji Mengyang telanjang, ditempatkan di 2 wadah kaca transparan oleh Heina, dengan hanya kepala mereka yang terbuka. Dari luar terlihat banyak serangga beracun yang padat di dalam wadah kaca, merayapi seluruh tubuh kedua orang tersebut. Saat ini, digigit serangga beracun, Ji Mengyang dan Ji Jiuyin terlihat sangat kesakitan. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.